Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Sekarang kita masuki materi ke-7 yaitu rehabilitasi dan restorasi padang lamun. Next. Ya, restorasi dan rehabilitasi padang lamun ini dibagi menjadi dua jenis pendekatan, yaitu rehabilitasi lunak dan rehabilitasi keras. Nah, kemudian kita jabarkan lagi, rehabilitasi lunak adalah rehabilitasi yang ingin penanggulangan akar ini maksudnya adalah penanggulangan akar permasalahan dari kerusakan lamun, bukannya akar dari lamun itu. Jadi kalau diceritakan, rehabilitasi lunak berhubungan dengan penanggulangan akar masalah dengan asumsi jika akar masalah mampu diatasi, maka alam akan mempunyai kesempatan untuk merehabilitasi dirinya secara alami. Di sini maksudnya tuh, kalau kita mengetahui apa permasalahan dari kerusakan lamun itu, maka kita akan dapat mencegah kerusakan tersebut dan memperbaiki tanpa harus melakukan kegiatan fisik atau kegiatan yang keras. Nah, di sini permasalahan utama adalah perilaku manusia. Jadi dia menekankan perilaku manusia supaya manusia tidak merusak ekosistem lamun. Dan kemudian di sini rehabilitasi lunak itu yaitu tentang akar permasalahan lamun dilakukan dengan berbagai cara, yaitu kebijakan dan strategi pengolahan. Di sini kebijakan dan strategi pengolahan maksudnya dari mereka ingin membuat kebijakan dari pemerintah atau peraturan supaya bisa diterapkan kepada masyarakat agar tidak merusak lamun. Kemudian yang kedua adalah penyadaran masyarakat. Jadi masyarakat diedukasi supaya bisa dapat melestarikan lamun atau memanfaatkan lamun dengan baik, tidak merusaknya. Kemudian yang ketiga, pengembangan riset. Pengembangan riset ini diperlukan bagi bagi masyarakat atau bagi negara kita ini dengan cara memberikan dana-dana riset kepada peneliti atau pada peneliti umumnya agar dapat mengetahui info-info terbaru dari hasil penelitiannya dan dapat diterapkan kepada masyarakat. Kemudian pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini maksudnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat atau mahasiswa atau siswa-siswa sekolah untuk pentingnya menjaga lingkungan, terutama ekosistem lamun. Kemudian memberikan edukasi mata pencaharian yang alternatif. Maksudnya kan warga ini banyak menangkap ikan mungkin di sekitar lamun ataupun membuat bangunan atau mendirikan membuat bangunan baru atau reklamasi di sekitar lamun. Kalau bisa diberikan mata pencaharian yang lain yang tidak merusak ekosistem lamun tadi. Pekerjaan yang lain yang tidak merusak lah. Itu yang dicoba diarahkan di rehabilitasi lunak tadi. Kemudian pengikut sertaan masyarakat. Nah, di sini maksudnya setiap ada kegiatan setiap ada kegiatan tentang lamun ini masyarakat harus diikutkan agar mereka juga mengetahui atau terlibat langsung tentang menjaga ekosistem lamun. Contohnya kegiatan bersih pantai dan pengolahan sampah misalnya merupakan bagian dari kegiatan ini ya. Contoh dari kegiatan ini kan. Kemudian pengembangan daerah pelindungan padang lamun berbasis masyarakat. Ini maksudnya kayak daerah kawasan perlindungan laut lah, kayak kalau yang udah ada TWAL ataupun daerah zonasi terumbu karang. Di sini Lamun juga ingin dibuat daerah perlindungannya yang langsung diawasi oleh masyarakat. Kemudian peraturan perundangan. Peraturan perundangan itu supaya aturan-aturannya jelas, kemudian juga pasal berapa mungkin dilanggar atau apa bunyi pasalnya dalam perlindungannya harus jelas dalam undang-undangnya. Kalau yang pertama tadi kan kebijakan utama dari pemerintah, ini turunan dari kebijakan tadi ada ini kan contohnya kayak UUD, kemudian sampai yang paling bawah lah sampai peraturan daerah. Kemudian yang ke-9 penegakan hukum secara konsisten. Nah, jadi kan siapa yang melanggar dia harus diberi sanksi atau hukuman. Jadi supaya tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat, terutama tentang ekosistem lamun tadi. Nah, kemudian ini contoh rehabilitasi keras. Rehabilitasi keras ini maksudnya rehabilitasi yang menyangkut perbaikan langsung di lapangan, jadi langsung perbaikan di tempat lah. Nah, ini dapat dilaksanakan misalnya dengan rehabilitasi lingkungan atau dengan transplantasi lamun di lingkungan yang perlu direhabilitasi. Transplantasi lamun ini belum berkembang luas di Indonesia, selain juga belum banyak penelitian tentang transplantasi yang
sudah berhasil ataupun lamunnya ini masih sedikit. Jadi masih apa ya? Masih agak jarang lah, tapi belakangan ini udah lumayan banyak tapi di daerah tertentu aja. Misalkan kayak di Bintan atau di mana lagi ya? Di Sulawesi atau di Papua, di Aceh, di Singkil masih belum ya. Kemudian karena padang lamun mungkin kerusak akibat berbagai aktivitas manusia mah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan pada daerah pantai ini seperti yang saya bilang di awal tadi, kerusakannya kemungkinan karena pembangunan reklamasi lah, bangunan baru di daerah pantai, bikin tempat usaha atau tempat apa. Ini penyebabnya. Kalau yang ini kan eutrofikasi, misalkan ini ada air yang turun dari gunung atau di mana kayak run-off itu mengandung nutrien, maka menyebabkan penyuburan perairan, tumbuh-tumbuh alga, jadi susah mendapat pasokan oksigen lamunnya. Jadi ini termasuk gangguan. Ini gitu, tumpahan minyak, pembuangan sampah, ini reklamasi, jadi ini penangkapan ikan dengan apa ya, dengan bom ya, dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Kemudian ini juga jangkar kapal, jangkar nelayan yang membuat lamun ini rusak. Kalau terseret kan cepat dicabut, tipis. Nah di sini kan transplantasi itu pertama dilakukan oleh ilmuwan di luar nih tahun 1947 pada contoh nih yang Zostera marina yang ini, kemudian Haloduleu recti yang ini contohnya. Mereka juga pernah transplantasi, tapi udah lama kalau di luar. Kalau yang di sini kan baru. Nah, ada beberapa cara, yaitu metode penanaman. Metode penanaman yang pertama adalah dengan pembenihan. Pembenihan itu mengambil buah yang tua, kemudian dipotong buahnya, diambil bijinya, dicoba tanam, tapi di tempat arus yang nggak deras. Nah, di sini kan kata ilmuwan tuh menggunakan biji ini agak susah karena kan selain dia mudah terbawa oleh arus, kan itu tanamnya di daerah yang nggak berarus, tapi ada kalanya nanti ada arus, jadi takut belum tumbuh akarnya udah terbawa lagi, belum lepas dia udah tergeser tempat lain. Nah itu ya agak tidak disarankan menggunakan biji ini, kecuali kalau biji tanaman, kecuali kalau apa ya, kalau di tanaman darat dibuat pagar biar nggak ganggu hama, tapi kalau yang di air dibuat pagar juga masih bakal bergoyang dia karena air. Itulah dilarang, bukan dilarang. Itulah yang menggunakan transplantasi menggunakan biji itu agak susah dilakukan. Kemudian metode spring dengan jangkar atau tanpa jangkar. Di sini metode spring ini pengambilan bibit tanaman dengan pisau atau parang yang ditransplantasi tanpa substratnya. Jadi kan tanaman lamunnya diambil, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain yang untuk ditanam, tapi nggak menggunakan pasirnya, dia tanamannya aja, kemudian diberi semacam apa nih, semacam ada ganjalan atau pelindungnya dari paralon dan tali mungkin biar nggak tergoyang-goyang dengan apa tuh, dengan arus. Nah di sini kalau ada dua, ada yang jangkar. Kalau yang jangkar itu masih ada pengganjalnya di tempat yang ada gelombang atau daerah yang lumayan ada arusnya, jadi bisa ada penahannya. Tapi kalau yang tanpa jangkar, dia tanpa jangkar ya, yang cuman pakai kayak disarankan tadi pakai yang menggunakan kain plastik atau kasa. Jadi ditimpa tadi lamun yang udah diambil tadi yang tanpa substrat, dipindahin ke tempat lain, ditaruh pengganjalnya. Kalau yang pakai yang tanpa jangkar tuh pakai kasa aja biar dia nggak kena arus ringan, tetap ada situ, tapi kalau yang ada berarus pakai pengganjal, itulah yang disebut jangkarnya, biar dia nggak jauh, nggak tergeser pak lain. Kalau metode di atas ini dia menggunakan semacam apa ya, ada kayu, ini ada kayak flu aqua, ini diisi substratnya, nanti ada celahnya juga biar akarnya keluar, biar nanti kuat. Nah, ini contoh yang lain, yang metode yang spring ini kayak gini nih, kayak gambar nih. Nah, kemudian di sini ada juga yang menggunakan apa nih ya, semacam kurungan transplantasi. Jadi kan biar nggak nanti ada gangguan hewan atau apa kan. Jadi buat kurungannya di spring tadi itu dimodifikasi dengan kurungan ini mungkin dari kawat kasa lah yang ringan. Nah, jadi kan dibuat pagar biar aman. Terutama nih yang lihat arusnya dulu. Kalau arusnya deras pakai yang kuat, tapi kalau arusnya ringan pakai yang yang spring tadi pakai penutupnya aja. Kalau pakai mau tambahan dengan kurungan ini bisa dibuat kurungannya. Kemudian metode
frame nih, ada spasi nih, frame tabung bambu. Di sini merupakan metode modifikasi dari pit float. Pit float ini samping ini semacam ada kayak pot tanaman. Kemudian nih pakai bambu dia. Jadi bambu ini hampir sama sih metodenya. Tadi kan yang model jangkar. Ini kan bambu ini bisa menjadi jangkarnya juga agak kuat ya. Jadi biar nggak masuk juga hewan-hewan atau gangguan, berfungsi sebagai kurungan, bisa juga sebagai tempat dia berlindung dari arus dengan adanya bambu ini, atau gangguan hewannya, juga tumbuhnya juga bakal teratur. Nah, ini taruh di perairan nanti bambunya nih. Kemudian di sini metode plug. Metode plug ini menggali suatu lubang substrat dalamnya sekitar 30 cm sebesar penggaris, kemudian ditutup dengan substrat yang sama. Jadi dia misalkan di tanaman ini jenis rumputnya kayak gini, kita pindahin ke daerah yang rumputnya harus kayak gitu juga, harus yang sama, nggak bisa dipindahin ke tempat pasir yang berbeda. Jadi dia menggali sekitar 30 cm bersama akarnya, baru nanti dipindahin lagi ke tempat yang lain, tapi yang substrat pasirnya sama. Kemudian metode ikat karung. Di sini kan menggunakan karung yang sudah diisi pasir dengan substrat yang sama ya sini. Pindahin lagi ke tempat yang lain. Nah, habis itu lampunya ditempel di atas karung tadi. Cuman kalau kita lihat karungnya ini dalamnya kayaknya udah ada kerangkanya, kerangka yang tadi itu. Nah, mungkin dari bolong-bolongin sedikit di setiap peta-peta itu dimasukin lamunnya. Dan kemudian metode plug. Metode plug ini kan metode dengan patok paralon. Jadi dia menggunakan mengambilnya maaf. Di sini kan nanti ada ini metode plug ini kan nggak ada gambarnya. Tadi saya rangkai sendiri. Sebenarnya ini bisa dibaca. Ini juga saya jadikan kuisnya aja. Kalau ada yang mau jawab nanti jelasin bagaimana metode plug ini nanti angkat tangan aja ya biar saya persilahkan. Dia ada keterangannya di sini. Nanti kalian baca aja, tapi di akhir ya. Nah, kemudian nih contoh-contoh waktu penanaman mangrove menurut para ahli itu kan. Ini jenis ini dia pernah coba di sini. Cocoknya di pada bulan segini. Kemudian kebanyakan karena dia penelitinya dari luar ya, contohnya di luar. Ada juga di Indonesia nih, jenis yang Cimodoca rotundata dan Thalassia hemprinci ini di Pulau Pari, bisa setiap tahun. Kalau yang ini kan di luar kan. Nah, di sini Thalassia testudium. Nah, ini contohnya ada lagi di Pulau Pari. Ini metodenya ada metode plug yang bagusnya, metode spring, metode plug, metode spring, tingkat keberhasilannya segini. Aduh maaf, keberhasilannya tuh yang yang Thalassia nih paling mudah berhasil lah, tingkat hampir 78% tingkat keberhasilannya. Nah, oke, materinya cuma sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang menjawab kuis, angkat tangan ya. Sekalian saya panggil untuk absen. Tapi kuisnya 2. Apa? Tadi saya mundur lagi. Nah, nanti ada nggak bisa jelasin ke saya metode plug ini dengan membaca ini ya? Ini bisa dibaca, nanti jelaskan aja. Nanti kalau nggak bisa, nanti dijawab di kolom komen aja nanti di YouTube-nya. Nah, ini tuh lagi nih, kuis yang pertama. Mana tadi ya? Jauh di depan. Nah, ini dia. Ini kan yang kedua tuh, salah satu rehabilitasi lunak itu adalah kita mengatasi permasalahan lamun sampai ke akar masalahnya. Akar masalahnya itu kebanyakan karena ulah manusia. Nah, yang contoh yang kedua itu adalah penyadaran masyarakat. Bisa nggak kalian contohin kayak mana contoh penyadaran masyarakat dengan berbagai pendekatan atau gimana cara kita mengedukasi masyarakat? Itu contoh kuisnya ya. Ini kuis yang pertama. Kalau kuis yang kedua tadi menjelaskan metode plug tadi ya. Nah, sambil nunggu saya coba absen dulu lah. Indro ada? Ada, Pak. Udah ya. Husnul ada? Iya, Pak. Husnul. Yes. Husnul belum ada ya. Anita ada? Belum ada, Pak. Anita ada? Anita suara kucing.
Ada Janita nih. Yuni ada, oh Yuni ada. Yuni. Jumailani ada. Jumailani ada nggak tuh? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Fazil Yadi ada. Fazil Yadi udah. Di Nuramisa grup ada. izin katanya, Pak. Izinnya. Oh, Fazil Yadi. Nuramisa ada. Nuramisa. Nggak kelihatan sini ya. Habil Mulana ada tadi. Faizil ada. Faizil. Ada. Said Radius baru muncul ya. Oke, ada. Putri ada, Putri ada. Muncul, Pak. Berarti yang belum ini Husnul, Nur Amisa, Faizil, sama Nur Karya ya. Nah, ini bentar ya. Oke, udah jawab sekarang. Yang tentang pandangan masyarakat, itu kita selaku generasi muda memberikan arahan atau pendidikan kepada masyarakat, Pak, tentang pentingnya lamun, Pak. Ya. Itu aja, ada contoh lain nggak? Itu baru satu sih, bagusnya ada satu lagi, karena kan nyadarannya contohnya mengedukasi. Satu lagi kayak mana gitu. Satu lagi mungkin mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan, Pak. Ya, sosialisasi ya. Oke, boleh. Nah, berarti Indra udah jawab ya satu ya. Berarti yang satu lagi ini ada yang jawab nggak, yang kayak mana menjelaskan ke kita lah, kayak mana metode transplantasi keras menggunakan pipa paralon. Di sini ada 2 slide yang sudah saya tulis. Cuman kan karena saya nggak dapat gambar, kalau saya jelasin ya gimana ya? Kalau saya jelasin agak tanggung, ini buat kuis saja. Tapi kalau ada yang jawab nanti saya jelasin juga ujung-ujungnya. Tapi nggak saya jelasin juga bisa kalian baca sebenarnya. Ini emang sengaja mau dibuat kuis. Bentar ya, kita lihat yang pipa paralon tadi. Nah, ini dia. Jelaskan 2 slide ini aja. Yang belum. Mana nih yang belum? Siapa aja sini? Indro, Anita, Said. Yang ada di sini berarti antara masih Ju yang belum ya, kalau yang hadir di sini. Kayak mana Ju? Mau coba jelasin ini? Oh ya, Habil gak belum ya? Berarti nih dia jelasin. Kalau mau jawab kuis nih, jelasin metode plug ini. Di 2 slide ini kamu coba jelasin lah ke kawan-kawan. Kayak mana cara kerjanya. Saya pause. Ya, dengan kalau sana bambu kan kayak Sioka buat kan. Cuman ini dia pakai plug ini. Kalau dibaca ini tahu dia, baca ini dia kan langsung tahu. Ini mudah kali, cuman ya lihat mahasiswanya ini berani atau bisa nggak mencerna hal sedikit kayak gini aja. Berarti yang jawab nih antara si Habil atau si Ju ya? Iya, Pak. Kayak mana nih, sanggup nggak dijawab di sini? Jelasin, Pak ya. Iya, jelasin kita, cuma jelasin doang. Jangan dibaca ya, jelasin. Kalau baca semua nggak sanggup. Mana kameranya, Ju? Apa itu? Mana kamera? Gimana Ju? Mau coba kan? Yuk, mulai Ju. Metode plug, yaitu pengambilan bibit tanaman dengan patok paralon dan tanaman dipindah dengan substratnya. Ada juga ditanam dengan cara menggali sebuah lubang pada substrat yang dalamnya lebih kurang 30 cm. Kemudian ditutup dengan substrat yang sama. Kalau dibahasakan bahasa sehari-hari kita kayak masih cara kerjanya? Pertama kita ambil apa dulu, habis itu diapain gitu. Alatnya apa nih? Alatnya apa aja Ju? Pakai apa kita?
Pipa, Pak. Pipa, ya betul. Nah, habis itu ya kita ambil pipa. Pipa itu kan dibawa ke tempat lamun. Nah, habis itu cara transplantasinya kayak mana? Kita ada bawa pipa nih semua. Udah Ditanam, sampai Pak, pipanya ditanam. pipanya ditanam. Iya, dengan cara menggali sebuah lubang. Iya. Terus digali, Pak, digali dulu lubangnya. Terus pipanya ditanam. Terus? Bisa juga dengan kedalaman itu, Pak, lebih kurang dari 30 cm. Saya pindah sama samping ya. Oh, intinya di sini Ju. Itu hampir betul sih. Intinya nih di paragraf paling bawah nih, dari metode Pluk sampai CM nih, kalau kamu baca di sini nih, jelas kali, udah hampir betul sih. Sebenarnya, mesti mau jawab lagi nggak nih? Dikit lagi lah. Yang tulisan merah nih. Nah, tulisan merah nih dia intinya nih. Kelihatan? Iya, Pak. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi ada salah, bukan dia ditanam pipanya. Kalau bacaan di sini dia nggak nanam pipanya. Nggak nanam pipa dia. Menekan, Pak, cuman. Nah, gimana Ju? Cuma menekan ke tanaman. Iya, dia ditekan pipanya ke tanaman yang mau kita ambil itu. Menekan ke tanaman langsung masuk ke substratnya. Iya. Saya sambung ya. Tadi kan kita ada bawa pipa tuh. Pipa PVC itu, pipa yang besar lah. Mungkin yang bulat segede pipa ukuran apa kan. Nah, kemudian diameternya 15 sampai 20. Berarti lewat setengah penggaris lah. Lebih besar dia, semangkok mungkin. Nah, itu ditekan tanaman ininya, tanaman lamunnya nih, yang ini contohnya, ditekan dia sampai ke akar-akarnya. Jadi tanpa pakai tangan lah. Begitu kita udah ketekan sampai akar-akarnya, diangkat kayak disongket, diambil, dipindahin ke tempat lain, ditekan juga ke tempat itu biar dia berpindah tempat melalui pakai pipa tadi, biar nggak model cangkol lah. Cuman di sini dibilang ada jarak biar nggak merusak tanaman lain, maksudnya jarak ambilnya di sini, diambil di sini, nanti ambil lagi di sana atau ambil lagi di sebelah situ. Maksudnya caranya gitu, pakai pipa, nggak pakai palu. Cuma caranya sama aja sih, kalau pakai parang atau pakai apa bisa, cuman dia nyaranin pakai ini karena metode orang yang bebas, kita nggak bisa bantah-bantah ataupun kita ikuti lah metode yang ada, atau mungkin metode dia dari dilakukan bagus atau berhasil, ya wajar kita ikuti. Oke Ju, nggak apa, dah saya hitung juga kuisnya. Ini sebelum saya tutup ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau sambil nunggu coba tanya lagi, ada hadir loh. Siapa? Ada yang bertanya ya? Bang Indro, Pak. Oh iya, gimana Bro? Nggak ada, Pak. Oh iya. Nggak ada, Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Si Husnul udah datang belum? Husnul, Nur Amisa, Faizil sama Nur Karya. Faizil dia nggak bisa, Pak. Apa? Faizil nggak bisa masuk, dia lagi Zoom sama PT Mifa, Pak. Oke. Itu masih izin berarti ya. Kalau ya, Husnul, Nur Amisa sama Nur Karya? Belum ada kabar, Pak. Tuh, itu belum ada kabar ya. Ini ada yang mau tanyain lagi nggak nih? Ada yang mau tanyain nggak? Tugasnya dikerjain belum tuh? Gimana Said, Pak? Ya gimana? Ini kan Pak, di slide yang ini ada beberapa menurut tentang Jo. Nah, yang saya tanyakan Pak, apa yang 15 cm ke dalam permukaan tanah itu lebih padat daripada yang 30 cm, Pak? Bukannya yang lebih dalam itu semakin padat dan yang semakin rendah itu semakin tidak terlalu padat, Pak? Slide yang mana? Slide yang ini, Pak. Iya, tanaman 15 cm muncul rumput yang padat, akan tetapi pada jarak 30 cm tidak ada yang tumbuhan yang padat, Pak. Itu perbedaannya kan? Itu maksudnya ini 15 cm
kedalamannya dari air. Misalkan yang masih 15 cm itu kan pendek kali dia dari air. Bisa dia ada rumput air kan, kayak di bawah nih contoh rumput air kan. Tapi kalau udah 30 cm dari air itu udah agak dalam, udah jarang rumputnya. Mungkin gitu maksudnya. Makin ke dalam lagi makin nggak ada rumputnya. Kalau makin dekat sana ada rumput. Jadi kan pas kita transplantasi lagi dia ngepasin akarnya, udah terganggu sama rumput ini, rumput liar. Itu maksud dia. Nanti pas dia baru transplantasi pakai pipa, masih belum kuat, pas dia mau nguatin akarnya di substrat, udah diganggu sama rumput. Makanya dia saranin agak jauh sedikit rumput, nggak ada di situ, nggak bisa hidup. Itu maksudnya. Makasih, Pak. Oh iya, ini saya jelasin yang lain sedikit ya. Buat skripsi dan buat PKL Pak. Ya. Videonya kayak gitu. Kan sendiri seperti ini Pak. Gimana? Ada lagi tanyain? Kira-kira? Kalau nggak ada tertutup ya? Ya Pak. Ada ya? Oke deh, cukup sekian untuk hari ini. Yang lagi liburan, silakan lanjut liburnya. Tugas atau apa nanti saya jelasin lagi. Nanti kalian kirim atau apa. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyain di grup aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.